lima pancer. Ini sekedar saja analog-analog kecil. Jadi kalau kita itu hidup itu diurus beneran hubungannya sama siapa, dan jadi kowe karo Gusti Allah hubungannya cetok, karo malaikat hubungannya cetok, karo apa wae kudu cetok hubungannya, karo suket hubunganmu piye, karo wititan piye, karo udan piye, karo segara piye kudu cetok. Nah, wong modern iki tidak punya hubungan apapun kecuali yang dia berkepentingan terhadapnya, kan itu kan? Nah, maka kita pasti hancur. Mergo wong modern tidak membangun kehidupan dengan cantolan-cantolan yang lengkap. Dia hanya punya cantolan, yaitu satu cantolan, yaitu kepentingan kita. Begitu kepentingan itu kemudian tidak bisa dijangkaunya, dia pasti ambruk. Nah, sedulur papat lima pancer itu kan tinggal dipelajari itu. Orang ruwet-ruwet lah rumangsamu. Wes ngene wes, hubunganmu karo banyu ketuban apa? Kuwi jenenge Kakang Kawah. Terus bar kuwi lahir karo sapa kowe? Karo Adi Ari-ari. Bar kuwi getihmu kuwi jenenge apa? Bar kuwi puser, dadi papat kuwi. Ya itu kalau mikro. Terus jarene Kanjeng Nabi, jarene Gusti Allah, kowe iki lak malaikat papat kancamu ki. Bahkan hakikat dan eksistensi hidupmu. Dadi kowe kudu ngerti Jibrilmu. Bendina ki wong kowe karo papat kabeh kuwi kok. Kowe kudu mangerteni Mikaelmu, kowe kudu mangerteni Israfilmu, kowe ya wis dienteni Israilmu. Kowe kudu cetha hubungannya karo ekonomi kita apa, hubungannya karo anak kita apa, sama rumah tangga kita apa. Kalau itu tidak cetha, maka kita hanya hidup di dalam awang uwong yang kita tidak memahaminya. Jadi kita nanti kaya ya kita tidak ngerti, miskin ya tidak ngerti, kita mengalami apa saja semua tanpa ilmu dan pengertian. Wong saiki kowe ora ngerti nek adzan saka menara-menara kuwi janjane kuwi nyicil ngurangi dosane Hitler. Kuwi orang ngerti hubungannya kowe. Wah, aku bingung apa hubungannya cak lho. Sing gawe sound system toa kuwi idene Hitler biyen. Untuk mobilisasi Deutsche Über Alles itu, terus Hitler itu kan perintis kapal selam, itu dia yang juga pertama. Tank itu pertama Jerman. Nah, toa kuwi sing Horen kuwi Hitler kuwi. Dadi saya masjid gawe kuwi dosane Hitler dikurangi berkuwi jari ae Hitler. Ono ceritane. Nek ora diselidiki kono, diseliti itu loh. Jadi wong urip aja dumeh, aja ngremehke sapa-sapa, sebab kabeh iki kudu cetha hubungane, kudu cetha matur nuwun ora. Masa kowe ora kelingan air banyu ketuban, masa kowe ora kelingan adi hari-hari. Fungsi-fungsi pikiran dan batin kita tiap hari harus diperhitungkan berdasarkan 4 tadi itu. Yang pancernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dipandu oleh Nur Muhammad menuju 5 pancer itu. Ini saya bukan mau Jawa-Jawa, enggak, hidup memang seperti itu. Dalam Islam itu disebut 4 malaikat. Kemudian alam semesta ini kan lebih kecil dari dirimu, karena engkau khalifahnya. Maka di alam semesta ini ada pembagian persis seperti di dalam dirimu. Mulane kowe kudu ngerti, nek ana sing nyebut kae Mbah Petruk jane sapa, ning Merapi kae Kiai Gringsing sapa, Mbah Jumadil Kubro sapa, Pangeran Patmo sapa. Nek iso didoleki disinaoni, aja mung disirik-sirikke. Kiai Sapu Jagat sapa didoleki, kono sejarahe kabeh. Jajal sing ngurusi asep sapa? Loh, memang ada yang ngurusin lho. Rumah samu Gusti Allah nggawe kowe tok lho piye? Aja GR kowe. Gusti Allah duwe staf oke banget dengan kementerian-kementerian. Jadi seluruh yang sifatnya batin dan ilmu itu namanya Kakang Kawah, itu namanya Jibrilia. Di dalam dirimu selalu ada inspirasi dari, kalau yang tertinggi itu software namanya extension namanya wahyu, di bawahnya ada karomah, maunah, fadilah, ilham atau inspirasi, ya. Itu semua urusan Jibril. Tapi kalau soal maintenance, penataan alam dan kehidupan, baik alam semesta, gunung-gunung, laut, sungai, lempengan-lempengan bumi, gunung berapi, maupun lautan yang ada di dalam dirimu, gunung-gunung berapi yang ada di dalam dirimu, semua penataannya itu disiapkan oleh Mikael.
Tapi bagaimana mempraktekkan perusahaan alam semesta di dalam dirimu itu semua dikomandani oleh Israfil. Maka kalau akan ada gempa, terdengar trompetnya Israfil. Kalau akan ada hujan badai, terdengar trompetnya Israfil. Karena beliau yang mengawal pengelolaan khilafahnya manusia. Kui kabeh ono pengetahuane, ojo di sio-sio, ojo di elek-elek tok. Ya ojo dibenerke nek urung ngerti. Anak Israel lah kenal kabeh. Nah Israel, ono wong sing kerjasama karo Israel, ono sing mandiri. Artinya mati ra perlu ngenteni Israel, paten-patene dhewe ini enten niku. Ngarso dalem songo pada waktu itu sebenarnya punya pilihan lain. Tidak peduli sama negara Republik Indonesia juga boleh, berhak toh. Atau ya wis ora apa-apa kowe gawe Indonesia tak ewangi ning aku tonggomu. Ya bisa toh ya. Nah, tapi beliau enggak, beliau ngalah. Mikul dhuwur mendem jero tenanan, kan gitu. Nah, menurut saya karena tanggungan beliau untuk memilih sikap itu tuh ora baen-baen kuwi resikonya gede banget, maka nilai sejarah dan berkahnya sangat tinggi. Dan itu tidak bisa dikalahkan oleh semua kedoliman kepada DIY sekarang ini. Jadi upomo sesuk gagalo mendapatkan legalitas keistimewaan, itu cuma satu tahap. Aku takon luweh tuwa ndi, luweh dawa ndi umure Republik Indonesia apa Keraton Ngayodya? Ora ono Indonesia, keraton tetep keraton to. Nggih mboten? Nggih. Dadi rasa bagusi to. Rasa bagusi. Wis ta wong kene iki ya nyengkuyung kok, kene iki ya arep bareng-bareng apik-apik kok. Ora arep piye-piye. Kuwi engko nek kowe selak saka keharusan sejarah iki, engko kowe mesti ya kualat dhewe, kowe engko ya mesti bar kowe kecelek. Sebab Jogja itu sudah madeg keraton itu sudah di dalam hatinya rakyat Jogja. Dan sampai anak turunnya sampai kapanpun. Saya yang bukan orang Jogja aja punya keraton Jogja di dalam hati saya. Gitu loh. Apa cak nun feodal rano hubungannya karo feodalisme leh? Ora ana hubungane nek feodal kan aku kudu piye-piye karo Gusti Jaya. Wong aku buktine sing raktir Gusti Jaya terus kok. Kudune lah aku sing raktir. Sing ngabekti kudune ora malah sing ngejak nyate terus niku malah Gusti Jaya. Nek Gusti Prabu rencanane. Ini dereng kelampahan ngoten nggih. Ning insyaallah lah. Insyaallah segera lah niku nggih. Itu yang pertama. Nomor dua, salah satu kelemahan reformasi niki karena tidak ada imamnya, tidak ada mursyidnya, tidak ada guru bangsanya. Reformasi ini melahirkan satu cara berpikir dan sikap mental yang sangat negatif, tidak hanya di bidang keistimewaan tapi juga di banyak bidang yang lainnya yang menyangkut masjid, menyangkut aliran, golongan, semua kena sikap itu, yaitu sikap untuk mentidakkan sing wis-wis. Jadi la ilahane kuat banget, neng ilallah ora cetha. Ilallah ora cetha. Jadi keraton ini dianggap wis ora kuwi barang lawas, ora. Neng sing iya piye? Kuwi akhire sing iya kuwi sing karepe dhewe-dhewe, pentinge dhewe-dhewe kan begitu. Itu terjadi bahkan di dalam tubuh organisasi-organisasi yang sudah ada sejak sebelum reformasi, termasuk NU, Muhammadiyah, struktur kepengurusan masjid, semua mengalami itu. Tidak saya perpanjang, tapi memang saya kira kita sedang mendapat cobaan itu. Kita bukan mau bikin Jogja ini moncar piye ora, ning diapa-apake pancen asal usule iki nek ora yoja sing ngaso dalem songo sing lilo jembar gelem nyengkuyung berdirinya NKRI kan ya ora ono. Dadi kuwi urusanmu nek kowe selak karo kenyataan kuwi, urusanmu ora karo Gusti Jaya, Gusti Prabu dan rakyat Jogja, urusanmu karo Gusti Allah. Tadi kuwi menggon innahum yakiduna kaita wa akidul kaita famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Dikasih waktu sebentar untuk ngeyel kaya ngono, ning sesuke mesti kewalik meneh. Terus tenang mon Gusti Prabu, sing penting satene sing sebelah endi ngoten. Itu saya kira begitu. Nah sekarang kita tidak ngomong politik. Sekarang Gusti Jaya insya Allah akan memberikan hikmah dan wacana yang lebih luas
mengenai masjid ini, karena ini konsep sosial, ini konsep kosmologi, ini semua ini bukan waton gawe, itu loh. Dan Indonesia kan tidak membuat negara dengan konsep yang sekaya itu, semendalam itu. Maka tidak ada ceritanya Indonesia Jogja belajar kepada Indonesia, Indonesia harus belajar kepada Jogja. Nek kowe ra gelem tak paksa sesuk. Entenono wae waktune. Nek ora kelakon ya biasa, jan ora tau kelakon kok. Itu, jadi Gusti Jaya Nyun Sewu sekarang kita sedang berada di halaman masjid besar dengan konsep bukannya sekedar masjid. Ada konsepnya. Nyun Sewu nggih Gusti, iki ana halaman ya saka sembayang kono, saka kuwi tekan kono iki diatur jarake kowe nek metu mlebu saka kauman, kuwi mlebune lewat lorong ana dalan cilik, itu ada transisi, ada konsep yang dikarepke dalam arsitektur masjid Jawa tradisional waktu itu. Nek masjid Arab kan begitu kowe mlebu langsung gedung, tembok dhuwur ngono kae. Dadi ora ana religiusitas, ora ana rasa sejati ora kebangun. Nek kowe mlebu masjid gede, kuwi dunya iki kok tinggal njur kowe mlebu nang omahe Gusti Allah ki alon-alon, begitu kowe tekan kene, tekan jero wis dunyane wis ning mburimu. Mulane njur Allahu Akbar, tangane nyilake dunya kono sing kongko. Itu Allahu Akbar tangannya ngeten iki. Jadi ini konsepnya seharusnya ditiru oleh konsep masjid-masjid modern. Kita manan ki laku gawe biyen. Kok aku piye? Cangkemku sak ngono kuwi. Ya soal sing ngangslupi beda-beda ya Gus. Ya Nyun Sewu niki kali guyone wong karang kula niki mengabdi dalem oce-ocean nggih. Gusti Jaya Nyun Sewu bab masjid, keraton sak piturute dalam konsep-konsep kabudayaan dan filosofi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Tapi sebelum saya matur bab masjid, saya melanjutkan apa yang dingendikake Mas Prabu, di mana pada prinsipnya penggabungan Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dengan niat para pemimpinnya, yaitu ngersot dalem ingkang sinuwun Suwargi kaping 9 dan Kanjeng Gusti Pakualam Suwargi kaping 8, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat, agar harkat martabat rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat itu setingkat dengan bangsa-bangsa Indonesia lainnya, bahkan setingkat dan sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, itu sudah terwujud atau belum? Kalau sudah, berarti perjuangan kita memasuki perjuangan tahap berikutnya setelah harkat martabat kita sederajat dengan bangsa Indonesia, bahkan dengan bangsa-bangsa di dunia. Kita harus bagaimana? Kalau belum, berarti perjuangan kita belum selesai. Sekarang dirusui dengan gonjang-ganjing masalah keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, padahal perjuangan kita belum selesai. Itu yang menjadikan kita harus senantiasa tetap golong gilik ngestokake kelanjutan dari perjuangan yang sudah diletakkan oleh para leluhur. Saya mengatakan para leluhur karena apa yang dilakukan oleh Suwargi kaping 9 itu tidak lepas dari rentetan panjang para leluhur sebelumnya. Kalau zaman Pangeran Mangkubumi untuk mendapatkan Palian Negari itu ngotot untuk menandatangani perjanjian dengan VOC,
ibu kota Ngayogja itu harus di alas beringan di desa Pacetokan, di mana di situ sudah ada pesanggrahan Garjitowati yang dibangun oleh Sunan Amangkurat keempat. Tidak mau beribu kota di Sidoarjo, nggak ketularan Cak Nun. Tapi ngotot harus di Garjitowati. Kemudian yang kedua, untuk mengelola negari Ngayogyakarta Diningrat dipilih Pepatih Dalem Yudonegoro yang merupakan musuh Belanda yang pada waktu itu menjadi bupati di kawasan Purworejo. Kalau dua itu tidak dituruti oleh kolonial Belanda, lebih baik Pangeran Mangkubumi bertekad untuk meneruskan peperangan yang sudah berjalan 9 tahun. Setelah dipenuhi apa yang diminta, perjanjian itu walaupun merugikan banyak negari Ngayogyakarta, ora digape, ora diwaos. Itu sama dengan yang dilakukan oleh Suwardi Kaping Songo. Setelah 6 bulan membahas 3 hal tidak selesai, beliau mendapat bisikan dari leluhur, wis tole tekenan wae, sedilo meneh londo arep lunga saka kene. Dengan pesan itu beliau bergegas ke kantor gubernur, langsung meminta konsep perjanjian kontrak politik itu ditandatangani tanpa dibaca, dan kemudian juga tidak pernah dibaca sampai menjelang wafat beliau. Jadi apa yang dilakukan oleh Suwardi Kaping Songo itu mirip dengan Suwardi Kaping Sepisan. Jadi rentetan panjang itu tetap menjiwai para sinuhun, termasuk pesan yang tertuang dengan berdirinya semua bangunan di wilayah Ngayogyakarta yang ada kaitannya dengan keraton, itu semua membawa pesan. Nah, sekarang saya masuk ke bagian masjid. Karena tadi sudah disentuh oleh Cak Nun, masjid itu kalau masjid Jawa, ya inilah wujud masjid Jawa ini seperti masjid gede ini. Tapi masjid gede ini adalah masjid keprabon, masjid utama. Masjid Jawa mesti harus menghadap ke timur, bukan mengarah kiblat. Bangunan masjid itu menghadap ke timur, tetapi sholat tetap mengarah kiblat. Jadi pada waktu itu, sejak dibangun, sejak Sinuhun Hamengkubuwono pertama, sudah diberi ancer-ancer. Kiblatnya itu dipecah suci. Dari regol masuk ke masjid sampai pendopo itu ada jalan yang miring, itu namanya pecah suci, itu arah kiblat. Tapi kalau bangunan masjid menghadap ke timur, karena masjid itu adalah perangkat kita manusia di dunia. Oleh karena itu menghadap timur, menyongsong matahari terbit sampai matahari terbenam, di mana manusia diwajibkan beribadah di masjid pada saat kamu manusia hidup di dunia. Betul nggak? Pada waktu manusia itu masih di kandungan ibu, yang ibadah kan ibunya. Pada waktu manusia itu sudah di alam kubur, yang ibadah kan ahli warisnya. Kita yang masih hidup di dunia inilah yang wajib
ngibadah